biofuel adalah salah satu solusi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi. Kita ingin memperkuat ketahanan energi kita juga dengan memproduksi lebih banyak etanol. Nah, dari situ kami belajar bahwa kita tidak ingin berhenti di molase, walaupun molase salah satu solusinya. Ketika kita mempelajari tebu, itu kita melihat ada varian baru yang namanya sorghum, ya tumbuhan lain yang kebutuhan pupuknya lebih rendah dan kebutuhan airnya juga lebih rendah, dan dia itu lebih robust gitu. Jadi dia ditanam di mana-mana bisa. Ini pertanyaan yang sangat menarik, Bu. Saya mulai dari Indonesia, Bu, ya. Jadi ada beberapa hasil laporan dari teman-teman Bappenas dan juga BPS yang menarik itu untuk kita catat. Yang pertama adalah banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia. Bahasanya itu laporan itu not in employment, not in education, and not in training. Tapi ya intinya itu tanpa pekerjaan. Nah, kenapa itu terjadi? Ternyata ada laporan lain lagi yang menarik juga dari Bappenas, bahwa kontribusi sektor manufacturing terhadap GDP itu berkurang. Jadi berkurang dari dulu sempat di 28-29%, jadi sepertiga GDP itu dari manufacturing, dari pabrik-pabrik itu. Terus sekarang itu turun ke sekitar 18%. Jadi kalau kita bulatkan ke 20% berarti kan 1/5. Jadi turun tuh kontribusi GDP. GDP itu kan jumlah seluruh jasa dan produk yang kita hasilkan sebagai negara Indonesia. Nah, itu ada kontribusi dari beberapa sektor manufacturing itu turun. Itu artinya apa? Sektor industri kita itu terjadi shrinking. Nah, itu catatan yang menjadi penting. Jadi ada masalah pengangguran karena apa? Karena memang lapangan pekerjaan yang tersedia salah satunya dari sektor manufacturing itu berkurang. Nah, jadi dengan semangat itu kita ingin membuat sentra ekonomi di Indonesia yang bisa nantinya menambah porsi manufacturing terhadap GDP dan bisa membantu Gen Z ini nih, Gen Z yang 10%, yang 10 juta ya, 10 juta orang yang membutuhkan pekerjaan. Nah, dari situ kita berkesimpulan bahwa kita ingin menambah kapasitas Indonesia dalam memproduksi. Nah, pertanyaan selanjutnya, kita produksi apa? Nah, yang paling mudah adalah kita memproduksi segala sesuatu yang saat ini masih tergantung kepada impor. Jadi, kalau kita lihat di biofuel itu, biofuel adalah salah satu solusi Indonesia untuk memperkuat ketahanan energi, karena secara geopolitik dunia sangat dinamis kan. Kemudian yang kedua juga membuat sentra ekonomi baru. Jadi kalau misalnya kita punya pabrik SAF, pabrik renewable diesel, atau pabrik bioetanol, itu akan menjadi sentra ekonomi baru. Satu pabriknya ada sekian ratus orang yang bisa bekerja, di depannya juga ada warung-warung, terus untuk transportasinya ada supir, kalau ada supir juga nanti ada warung lagi dan seterusnya gitu ya. Multiplier effect. Jadi dari situ kami punya semangat ingin memproduksi biofuel itu. Jadi biofuel itu akan menjadi sentra ekonomi baru buat Indonesia. Seperti waktu kita mengurus B20 India, Pak, saya belajar bahwa dalam 8 tahun itu pemerintah India berhasil menaikkan porsi bioetanolnya itu dari 2 menjadi 20%, dan ratusan pabrik
terbangun dalam 8 tahun itu. Nah, ini cita-cita kita juga, kita ingin membuat new economic center, sentra ekonomi baru yang memproduksi biofuel. Terus yang kedua juga selain menciptakan sentra ekonomi baru, kita juga membantu negara untuk ketahanan energi tadi, yang secara geopolitik volatile kan. Kita melihat gitu ya, ada potensi perang dunia dan seterusnya gitu. Terus yang ketiga adalah kita ingin membantu pemerintah dalam komitmen pemerintah yang sudah berpartisipasi di Paris Agreement. Paris Agreement itu ada komitmen yang namanya NDC, National Determined Contribution. Sekarang ada lagi yang Enhanced NDC. Enhanced NDC itu sekitar 32% lah. Jadi itu cita-citanya, Bu. Kita BUMN sebagai engine growth, mesin pertumbuhan, kita melihat potensi untuk membuat sentra ekonomi baru. Jika kita tambah kapasitas nasional untuk memproduksi sesuatu, kita akan menciptakan lapangan pekerjaan dan seterusnya. Terus yang kedua, kita juga memperkuat ketahanan energi, dan yang ketiga, kita mengurangi emisi. Pertama, fuel itu atau bahan bakar minyak atau BBM itu sesuatu yang memang masih dibutuhkan oleh Indonesia karena infrastrukturnya di situ. Jadi ketika kita membicarakan energi transisi, itu ada salah satu inisiatif dari Jepang yang cukup menarik tuh, yang cukup relevan dengan Indonesia. Namanya Asia Zero Emission Community. Jadi itu saya ingat konsepnya itu adalah we utilize the current infrastructure with lower emission. Jadi kita gunakan infrastruktur yang ada. Apa infrastruktur yang ada? Infrastruktur BBM, tapi dengan emisi yang lebih rendah. Nah, dari situ kita melihat apa saja BBM kita. Jadi kalau misalnya kita lihat ada 3 stream kan ya. Yang pertama adalah stream diesel untuk mesin-mesin diesel, stream gasolin, mesin-mesin yang menggunakan bahan bakar bensin, dan stream transportasi udara yang aftur. Nah, jadi di tiga-tiganya kita bekerja. Nah, yang paling sukses, Indonesia paling sukses adalah di diesel. Di diesel, pemerintah mulai dari 2,5%, dan sekarang kita sudah sukses sampai ke B35. Dan ini sudah ada arahan lagi dari pemerintah untuk naik lagi nih ke 40 dan seterusnya. Jadi kita success story-nya sangat bagus di sini. Jadi setidaknya ada 13 juta kiloliter biodiesel yang sudah digunakan setiap tahunnya. Kami juga mengembangkan yang namanya renewable diesel. Bedanya apa dengan biodiesel? Bedanya biodiesel ini adalah kalau biodiesel itu masih berupa masih mengandung oksigen, jadi oxygenate istilahnya, mengandung oksigen, karena dia hakikatnya adalah fatty acid methyl ester, jadi itu dia ester tuh secara senyawa. Nah, kalau yang renewable diesel itu oksigennya sudah kita buang. Jadi ada kelebihan-kelebihan di situ dalam banyak hal, properties-propertiesnya, termasuk stabilitas oksidasinya juga lebih stabil. Ini untuk stream diesel. Jadi untuk stream diesel kita ada biodiesel dan ada renewable diesel. Nah, kemudian stream gasolin. Nah, ini yang menarik, melihat success story di Brazil dan di India. Mereka sukses mengurangi ketergantungan terhadap impor, menciptakan sentra ekonomi baru, itu dengan mencampur dengan bioetanol. Saat ini kapasitasnya di Indonesia masih sangat terbatas. Kenapa sangat terbatas? Karena masih satu bahan baku yang digunakan. Bahan bakunya apa? Bahan bakunya adalah molase. Molase itu byproduct dari pabrik gula. Nah, gula ini adalah satu sektor yang cukup tertinggal di Indonesia. Jadi kalau kita baca sejarahnya ya, zaman Belanda itu tahun 1930-an, gula itu produksinya sekitar 2,7-2,9 juta ton per tahun.
tahun 1930-an, Pak. Terus sekarang itu kapasitasnya kalau tidak salah di 2 jutaan lebih. Nah, jadi gula itu impor kita itu sekitar 6 sampai 6,2 juta ton per tahun. Nah, jadi otomatis molasenya juga sangat terbatas. Nah, selain itu di diskusi kami dengan beberapa departemen, beberapa kementerian, molase yang sangat terbatas itu pun digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, antara lain makanan. Jadi MSG. Jadi monosodium glutamate itu yang kan biasanya ibu-ibu suka ini nih apa bakso kan itu ya itu, jadi molase itu sangat terbatas. Nah, dari kapasitas nasional yang ada di Indonesia, bioetanol itu yang fuel grade ya, itu hanya sekitar 30 plus 10.000, ya 40.000 kiloliter. Itulah yang digunakan saat ini oleh teman-teman di Commercial and Trading di Patraniaga Niaga untuk blending itu. Jadi yang 5% itu. Jadi Pertamax Green. Nah, tentunya kita ingin memperkuat ketahanan energi kita juga dengan memproduksi lebih banyak etanol. Nah, dari situ kami belajar bahwa kita tidak ingin berhenti di molase, walaupun molase salah satu solusinya. Jadi, saya kebetulan terlibat dikirim oleh perusahaan untuk waktu itu diskusi harmonisasi yang sekarang kita kenal sebagai Perpres 40 2023. Nah, yaitu yang membuat lahan baru sekitar 700.000 hektar, 700.000 hektar di Papua. Kemudian nanti tahun 2030 kita akan swasembada gula dan nanti molasenya akan dijadikan bioetanol. Itu salah satu solusi. Tapi karena Indonesia ini biodiversity-nya sangat bagus, kami terus tuh nyari apalagi bahan bakunya. Nah, dari situ kita ketemu beberapa yang cukup menarik. Mudah-mudahan nanti dengan tata kelola advokasi kita pemerintah bisa jalan. Kemarin kita demo pada saat GIAS itu ya, itu dengan batang sorghum. Jadi sorghum ini sangat menarik. Ketika kita mempelajari tebu, itu kita melihat ada varian baru yang namanya sorghum ya, tumbuhan lain yang kebutuhan pupuknya lebih rendah dan kebutuhan airnya juga lebih rendah, dan itu lebih robust gitu. Jadi dia ditanam di mana-mana bisa. Nah, dari situ saya mulai belajar juga dari teman-teman. Kita banyak kerjasama dengan kampus, dengan BRIN dan seterusnya ya. Ada cukup banyak kajian tuh Pak sorghum itu, dan sorghum ini bisa ditanam dengan lebih mudah. Kami sudah tes juga, bahkan di Lombok itu ada Lombok yang kering ya, dan Lombok yang subur. Dan dua-duanya menghasilkan sorghum. Jadi saking dia memang yieldnya beda ya, tapi dia bisa sama-sama bisa tumbuh gitu. Nah, sorghum ini sangat menarik karena tidak hanya masalah energi tapi juga masalah pangan. Nah, jadi kita itu di pangan ya, salah satu pangan itu gandum itu kita impor sekitar 9 juta ton, 9,6 juta ton per tahun. Nah, bulirnya ini bisa menggantikan, mengurangi impor gandum, bulirnya, terus batangnya kita peras. Nah, itu yang kita jadikan fermentasi bioetanol. Nanti daunnya bisa untuk pakan ternak, untuk program makan bergizi gratis. Jadi tiga-tiganya kepake tuh. Nipah itu ya salah satu yang menarik juga. Saya sampai ngirim tim tuh ke Delta Mahakam Pak. Jadi itu ada cukup banyak Pertamina mulai menanam nipah. Jadi nipah fruticans ini adalah salah satu dari 48 jenis mangrove. Mangrove itu apa? Mangrove itu sesuatu yang kita tanam di pantai kita, yang mungkin garis pantainya paling panjang atau nomor 2 terpanjang di dunia itu, untuk mengurangi abrasi. Itu mangrove. Nah, salah satu dari jenis mangrove itu si nipah fruticans ini. Nah, ketika kami belajar ya dari teman-teman di Kepri, di Riau, terus kami kirim juga tim ke Kalimantan, itu kita menarik juga tuh. Jadi dia dilukai di pagi hari, ada getahnya, kemudian getahnya itu sore kita tanam, kita ambil seperti getah karet. Nah, itu juga nira.
itu juga mengandung gula juga. Nah, masalahnya kami karena lagi coba mempelajari kampus mana atau instansi mana yang mempelajari mekanisasinya. Jadi dalam bayangan saya, karena kan rawa itu, jadi rawa ketika kita bisa ada caranya dibikin luka pagi, terus tampung, atau mungkin ada juga pompanya gitu kan, buat vakumnya gitu kan, terus sore nanti diambil lagi. Gitu. Itu masih development, itu juga menarik. Cuman saya lagi nanya nih, ke IPB ada Pak. Coba ada pakarnya nggak mekanisasi pertanian itu kalau nipah. Nah, tandan kosong sawit itu juga menarik. Jadi salah satu yang paling banyak di Indonesia itu adalah limbah padatan biomasa. Limbah padatan biomasa itu bahasa kimianya lignoselulose. Jadi kayak misalnya pelepah sawit. Yang paling banyak di Indonesia itu basahnya itu bisa 50 juta ton. Itu tandan kosong sawit. Jadi kalau misalnya ibu ke PKS, pabrik kelapa sawit, itu kan ada tuh yang sudah berderai itu tandan kosong sawit. Nah, kalau yang si tandan kosong atau pelepah atau kalau di India tuh malah itu Pak, jerami. Itu sama tuh lignoselulose juga. Si lignoselulose ini tantangannya adalah dia dipisahin dulu lignin sama selulose. Terus habis itu selulosnya dipecah, dihidrolisis jadi glukos. Nah, glukosanya ini udah siap tuh difermentasi. Nah, tantangannya tuh di sini. Di tahapan pertama memisahkan lignin selulose ini yang agak mahal. Ketika kami ngurus B20 India, kita dapat informasi mereka lagi bikin 4 pabrik, Pak. Cuman capex-nya memang lebih besar. Tapi mudah-mudahan dengan ya nanti regulatory dari pemerintah itu bisa sebetulnya. Jadi di India mereka lagi bikin 3 dengan teknologi India, 1 dengan teknologi Barat. Mereka lagi bikin 4 nih Pak. Dan tandan kosong sawit ini dia mengandung NPK Pak. Nah kalau NPK nitrogen, fosfor sama potasium. Jadi NPK ini N-nya itu semakin mahal. Kenapa? Karena dia dari gas alam. Kalau saat ini kita ada skala pilot, BRIN juga udah punya. Tapi kalau untuk skala komersial memang kita nanti bisa berpartner lah ya. Ujungnya fermentasi Pak. Ujungnya fermentasi. Kalau fermentasi sih relatif sederhana ya. Kalau udah jadi glukosa udah mudah. Iya, yang pertama misahinnya itu. Nah, yang menarik di pabrik yang kita menyebutnya second G Pak, second generation. Jadi first generation tadi yang si sorghum, batang sorghum kan nira tuh. Terus nipah fruticans juga nira. Kalau yang tandan kosong, pelepah, jerami, kita nyebutnya second G Pak. Jadi dia masih lignoselulose. Second G ini memang masih lebih mahal, capex-nya lebih tinggi. Ada satu derivatif lagi. Iya, karena dia mesti misahin lignin dari selulose itu. Tapi kita pantau terus aja yang di India ini. Kalau memang nanti sukses, mungkin kita bisa juga bikin di Indonesia gitu Pak. Kami lagi ngedevelop NDA-nya. Tapi kalau secara investasi, ya saya belum terinfo lagi ya. Jadi kalau memang kalau memang nanti dijadikan program nasional itu membuka semua opsi sih. Bisa BUMN yang masuk, bisa juga swasta, bisa juga ini dari luar. Saat ini kita terus berkoordinasi, kita selalu bikin acara sama-sama ya sama Direktur Bioenergi di bawah Dirjen EBTKE di SDM. Jadi kami sudah day to day lah dengan pemerintah. Ya kita butuh banyak dukungan sih. Salah satu yang lagi dikejar sama Patra Niaga itu antara lain tax Pak. Jadi yang saya mulai tadi yang 10 tambah 30 tadi 40.000 KL itu kalau kita blending dengan gasolin masih ada taxnya tuh 20.000 per liter. Tapi ya mudah-mudahan nanti pemerintah bisa bantu juga itu. Sama ya kalau kita ngelihat seperti di India ya itu dijadikan
program nasional. Kalau dari teknologi yang paling advance saat ini yang SAF itu. SAF ya? SAF. Jadi aftur malah ya? Jadi kalau misalnya kita bisa, pemerintah bisa membantu regulatory framework untuk mendapatkan minyak goreng bekas, insya Allah kami siap secara teknologi. Kita udah dapet katalisnya, reaktornya kita mau deploy ke kilang, insya Allah sebelum akhir tahun, terus sudah ready tuh, semuanya sampai teknologinya. Kalau tinggal regulatory framework gimana supaya si bahan bakunya ini, CPO-nya sekarang kan harganya cukup tinggi ya Pak. Iya. Ya kecuali ada kebijakan DMO DPO itu Pak. Karena CPO sekarang cukup tinggi ya, harganya di atas $800 per ton. Jadi kalau skalanya makin besar, itu harga mestinya bisa lebih murah gitu. Terus kalau yang kami usahakan teknologinya itu udah merah putih. Jadi dengan teknologinya merah putih jadi lebih murah lah gitu ya. Jadi ini kalau yang untuk kasus Cilacap katalisnya udah merah putih gitu kan. Jadi itu mudah-mudahan bisa lebih murah gitu. Jadi ya kalau misalnya 8 juta ton aja ya si minyak goreng yang masuk ke pasar itu kan, dan beberapa persen itu bisa jadi, taruhlah 1 juta itu udah besar sekali. Gede banget ya. Iya, 1 juta aja yang bisa, bahkan 500.000 pun udah, bahkan 200.000 ton itu udah cukup tuh. Yang penting kita bisa punya dulu produksi nasional, karena kan energi transisi ini kan bertahap Pak. Jadi Singapura mentargetkan, seingat saya 1% dulu di 2026, terus nanti naik. Kalau kata salah satu manufacturer sih bisa sampai 50% itu nabati. Ya tinggal kita mengamankan si bahan bakunya, kita siapkan teknologinya, terus nanti kalau kita advokasi juga ke pemerintah regulative framework-nya seperti apa gitu. Karena kalau kita memproduksi di dalam negeri itu lumayan SDM dan seterusnya ya, dan kita bisa macam-macam tuh pengembangannya macam-macam. Jadi pengalaman kami ngerjain salah satu PSN, program strategis nasional, bikin pabrik katalis merah putih di Cikampek. Alhamdulillah udah jadi tuh pabriknya. Terus itu banyak tuh ide-ide dari teman-teman tuh. Nanti kita ambil recycle katalis, terus nanti bisa lebih murah dan seterusnya. Dan ini bisa jadi produk yang macam-macam. Jadi memang kapasitas nasional itu bagus lah gitu ya buat Indonesia gitu. Jadi dari situ makin banyak tuh yang ternyata dari pabrik yang sama bisa bikin ini gitu.